Gue lapar banget nih. Caci gue kriuk-kriuk. Bisa lu ya tidur ya, lagi lapar. Gua nggak bisa lu. Nggak nyenyak. Makan dulu kayak ini biar pinter. Untuk Forina. Siapa sih nelfon malam-malam? Aduh, Mas, ngapain sih nelfon malam-malam? Udah tidur nih, saya masih ngantuk. Suami lagi begini bukan khawatir malah tidur. Enak ya tidur? Terus saya mesti gimana? Nangis-nangisin kamu gitu? Ih, sorry aja ya, Mas. Udah, kamu jangan bawel lah. Kamu bawain makanan. Aku lapar banget nih. Nanti tempatnya aku WA. Ya, ingat. Jangan sampai polisi tahu. Kamu diem-diem jalannya. Ya? Iya. Lemes dengkul gua. Saya harus pastiin nggak ada orang yang lihat saya. Karena kata Mas Alvan, saya nggak boleh ada ngikutin. Rif, bangun Rif. Itu Mbak Rina, Rif. Itu Mbak Rina, cepetan, Mbak Rina. Itu dia mau keluar. Dia mau kemana sih? Dia ngapain keluar jam segini? Ini dini hari loh. Dia pasti mau nemuin Alvan, dong. Rif, kita ikutin dia, Rif. Saya harus hati-hati nih. Nggak boleh ada yang ngeliat saya dan ngikutin saya. Duh, Mas Alvan mana sih? Kata mau nelpon tapi nggak nelpon. Saya kan nggak tahu tepatnya di mana. Gimana saya mau ke sana sih? Repot deh nih. Taksi. Rif, ikutin taksinya, Rif. Rif, kalau emang Mbak Rina mau ketemu sama Mas Alvan, tapi kenapa pas pagi ini sih? Biar nggak ketahuan orang lah, Dok. Ini dia nih. Itu Mbak Rina kayak lagi nelfon deh. Pasti dia nelfon Mas Alvan. Bisa jadi. Duh, Ila Mas sabar kali. Ini juga lagi di jalan. Ya ampun. Wah. Selalu deh. Dia bikin masalah, saya yang repot. Heran. Ikutin terus. Aduh, Rido. Aduh, sejak kapan dia ngikutin saya? Aduh, itu Rido. Aduh. Pak, buruan, Pak. Buruan. Aduh. Dok, taksinya makin cepet, Dok. Lebih ngebut lagi, Rif. Kita nggak boleh kehilangan taksinya, Rif. Oke. Rif, cepetan, Rif. Ayo ngebut. Mak, ojek, Mak. Bagus. Mereka masih ngikutin taksi itu. Akhirnya si Rido berhasil saya kelabuin. Ojek. Ojek, Mak. Ya, Mau kemana? mau ke, udah nanti saya kasih tahu. Yuk, jalan aja dulu, Pak.
Rif. Supir taksinya mau makan, Rif. Apa jangan-jangan Mbak Rina udah turun lagi? Berarti kita udah dikecoh sama Mbak Rina dari tadi, Dok. Baiknya mungkin kita putar balik kali ya. Ya udah, Rif, ayo. Rif, bahaya kalau sampai kita kehilangan Mbak Rina, Rif. Kita nggak bisa nemuin Mas Alvan. Iya, Dok. Lo bener. Rif, berhenti, Rif. Rif. Itu Mbak Rina naik ojek, Rif. Gue naik ojek aja ya, cepet ya. Oke. Bang. Ayo bang, jalan bang, bang. Kemana, Bang? Itu cepat ikut saya bang, pasti tunjukin. Ayo. Cepet ya bang ya. Bang, ikutin aja depan deh bang ya. Iya, Bang. Ya, Dok. Rif, gue lagi ikutin Mbak Rina nih, Rif. Hah? Posisi lo di mana sekarang? Ntar gue kabarin lu ya, gue share lo ke lu. Oke? Oke, gue tunggu kabar lo. Cepetan ya bang ya. Sial. Mbak Rina pintar juga. Sampai gua sama Rido juga kekecoh. Halo my love, Daddy kangen loh. My love, say love. So Daddy, udah kayak begini mesong Inggris tuh mulut. Kamu lama banget sih. Mas, tadi itu saya tuh ketemu Rido. Tapi tenang, saya lolos dari dia. Udah beres deh kalau Marina. Ya udah, ayo. Kayaknya ini gudangnya. Gue harus share lo ke Arif. Kalian berdua betah amat di sini. Nama juga buronan, Interpolnya nyari kita. Masa tidur di hotel? Lu ngapain di sini? Ngapain? Kalau nggak perlu amat juga ngapain gua kesini? Heran. Lu sih kesini, lu gak bilang-bilang gua lagi. Gua lapar. Nih, lihat nih. Lu, kalau ada yang ngikutin dia gimana? Abis kita di sini. Udah tenangin apa? Nih, udah dimasakin. Udah sembuh-sembuh ngebangunin, suruh masak, bukannya bilang makasih, malah diomelin. Lempar juga ini lama-lama. Udah, jangan pada ribut. Gua lapar nih, kita makan yuk. Bini gua kalau masak, asin. Ayo my love. Ayo. Lo telepon polisi, Dok. Gua jaga-jaga. Halo Pak, seperti yang saya infoin Pak. Kita lagi di gudang Jalan Kedondong Pak. Bapak kesini ya. Makasih Pak. Lu tuh gak pernah percaya kalau gua omongin. Lu jangan percaya sama istri lu, bos sial buat kita. Ih, nggak nyadar. Sama ini kamu yang buat sial. Kamu yang punya masalah selalu saya keret-keret terus. Udah, jangan pada berantem apa? Berisik. Serah lu ya. Ini yang ngajak berantem nih, mulutnya nggak bisa berhenti, Mas. Comel banget lo. Bisa aja sama lu. Lo siap? Dobrak. Suara apa tuh? Tuh, baru gua ngomongin apa sial dia. Cabut. Aduh. Palingin aja. Gak bisa kemana-mana lagi, Mbak. Mas Alvan lo! Mereka di mana? Tuh mereka kabur nih. Mbak, di mana mereka Mbak?
kemana? Mana saya tahu, saya nggak tahu. Mbak nggak usah bohong ya, Mbak. Saya emang beneran nggak tahu, Rido. Saya nggak bohong, mas saya nggak tahu mereka mau kemana. Kalau saya tahu juga masa mau ngomong sama kamu sih. Orang saya tadi suruh antar makanan, mas Alvan kesini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak, sepertinya perempuan ini komplotan penjahatnya. Enggak. Silakan Ibu ikut kami kantor. Enggak, Pak. Beneran saya tuh nggak salah, saya nggak ikut-ikutan. Tahan dia, Pak. Pak, beneran, diam. Rido, beneran dosa tuh nggak salah apa-apa, dong. Kamu kan tahu, saya nggak pernah ikut-ikutan yang kayak gitu-gitu. Ayo dong, tolongin saya, ini apa sih? Pak, tunggu, Pak. Lepasin Mbak Rina, Pak. Kan. Dia ini cuma korban. Saya angkat tanggung jawab, Pak. Baiklah, Pak. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak bisa informasikan ke kami. Kami permisi dulu. Makasih, Pak. Pak. Tolong. Ih, ini megang mulu. Rif, lu kurung Mbak Rina karena dia kunci buat dapetin Mas Alvan. Jangan sampai dia lepas. Dok, apa-apa sih? Dok, mas mau ngurung saya, nggak mau saya dikurung. Mbak, nggak usah ngomong, Mbak. Ih, Diam, bawa Rif. Dok. Diam, Mbak. Gitu ya. Saya harus jemput Fandi. Kasihan pasti dia sendirian di rumah. Dia nggak boleh jadi korban orang tua yang jahat. Lu sih nggak denger omongan gua, lu lihat nih hasilnya nih. Coba kalau denger omongan gua nggak akan kayak gini. Bini lo dipercaya. Alah, diem lo berisik. Gitu-gitu dia bawa keberuntungan untuk gua. Udah cepetan. Kakek, nenek. Fandi, Fandi, kamu pagi-pagi ke sini, Mama sama Papa nggak marah? Rido, kamu yang jemput Fandi? Iya, Pak. Soalnya Mas Alvan sama Mas Vano kabur, Pak. Waktu subuh saya mau nangkap dia. Dan Mbak Rina juga lagi ditahan sama Arif. Supaya dia ngaku Mas Alvan tuh lagi di mana. Ya Allah, mudah-mudahan Alvan dan Devano sadar sehingga menyerahkan diri sama polisi. Ya mudah-mudahan aja, Ma. Kasihan Fandi ya, nggak diurus sama orang tuanya. Iya, tapi Fandi sekarang sudah di tempat yang seharusnya. Berada di tempat kakek neneknya. Iya, kakek. Bu, biasa aja kali, so jagoan banget sih. Ih, gak usah pegang-pegang. Lepasin. Balikin handphone saya sini, balikin. Enggak. Iya, apaan sih? Enggak. Ih, gagal banget jadi orang. Kamu pikir Mas Alvan bakal telepon saya? Enggak. Sini balikin, lu ngapain sih? Ih. Saya heran deh. Kok bisa ya? Kamu temenan sama Rido. Padahal kan Rido itu mantan suaminya istri kamu. Hitung-hitung sih kamu dapat bekasnya Rido ya. Ya, saya nggak tahu juga sih di mana-mana sih kalau orang melepeh ya yang bekas-bekas itu, ini malah kamu pungut. Kamu tuh beda tipis sama pemulung. Diem. Diem. Ini mulut saya, terserah saya mau ngomong apa, bebas. Emang kamu tuh di laki nggak punya harga diri, nggak punya muka, mukanya nggak tahu di mana, makanya mau sama cewek kayak gitu modelnya. Diam! Bodoh. Diam! Apa sih nyuruh diam? Sini balikin handphone gue. Ini punya gue. Diam ayo, Mbak di sini aja. Aduh, jangan kabur sini. Ih, bukain. Halo? Dok, bener deh. Gua lama-lama nggak tahan sama nih nenek sihir. Mulutnya nggak berhenti ngoceh. Tapi lo masih sama dia kan? Iya. Gua kunciin dia di dalam gudang. Oke, kalau gitu sekarang pintu belakang lu buka ya. Tapi pelan-pelan. Jangan sampai dia tahu. Lu jangan belaga gila. Lu mau dia kabur? Justru itu, Rif, biar dia kabur. Abis itu kita ikutin dia. Dia pasti tahu Mas Alvan di mana. Lo kadang-kadang pinter, Dok. Sorry gua ngatain lu gila. Ide lu bagus. Ntar gua kabarin lagi. Oke, kabarin gue terus ya. Saya harus kabur dari sini Ini tempat udah kotor, bau. Ih, jorok banget sih. Kalau saya teriak, pasti ada orang yang nolongin saya. Tolong!
sini! Tolong! Kayaknya nggak ada orang deh di sini. Nggak akan ada nolongin saya nih. Mau suara saya teriak-teriak sampai habis juga nggak ada yang nolongin. Aduh gimana ini nasib saya? Mudah-mudahan ada jalan keluar nih di situ nih. Bener kan? Pintunya nggak dikunci. Dasar si Arif ya. Aduh, tapi jangan-jangan tuh anak masih di sini nggak ya? Bagus. Mbak Rina udah masuk perangkap. Pasti sebentar lagi dia akan ngarahin gua ke tempat persembunyian mereka. Mas Alvan sama Devano pada kemana ya? Mudah-mudahan mereka nggak ke tempat persembunyian biasanya. Karena orang-orang pada nyariin dia, begitupun polisi. Untung saya masih punya nomor 1 lagi. Jadi saya bisa menghubungi Mas Alvan. Sial. Mbak Rina punya 2 handphone. Kenapa gua nggak geledah sih? Halo, Mas, kamu di mana, Mas? Aku di jalan. Mas, kamu jangan ke tempat persembunyian biasanya, Mas. Kenapa emang? Hanya ada satu tempat yang aman buat kamu dan Devano, Mas. Dan orang nggak akan pikiran kamu ada di sana. Di mana? Ya udah, ya udah, ya udah. Capek juga nih jalan. Nggak ada ojek apa ya? Ojek mana sih ojek? Lo nggak bisa lari lagi, Mbak. Lo nggak akan bisa kabur dari gua.